Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Saya berharap ada damai sejahtera yang terus-menerus memenuhi hati dan pikiran saudara. Saya berdoa supaya terang dari Kristus terus menerangi hati dan pikiran saudara dan juga saya. Mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan tentang terang yang sesungguhnya. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami akan melanjutkan kembali perenungan firman Tuhan yang sudah kami mulai. Dan kami bersyukur hari ini masih Tuhan beri bagi kami untuk bisa menambahkan apa yang baru, apa yang perlu untuk bisa kami mengerti tentang hidup kami manusia yang sudah berdosa. Tolonglah kami ya Tuhan, ajarilah kami, jangan kami salah dalam mengerti. Engkau sendirilah yang menjadi guru bagi kami. Kami siap untuk diajari Tuhan. Terpuji termulia namamu ya Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara terkasih, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Hawa yang sudah diperdaya pikirannya, diperdaya hatinya. Dan pada saat itu, hati dan pikiran Hawa sudah digelapi. Dan itu terjadi kepada Adam juga, suami si Hawa. Saudara terkasih, kalau kita kembali membaca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 itu, dari percakapan Hawa dengan ular, setidaknya ada 7 yang bisa dimengerti untuk kali ini. 7 hal yang bisa ditangkap oleh si iblis, diikat oleh si iblis, dan dikuasai oleh si iblis. Kegelapan terjadi dalam hati Hawa pada waktu itu ada 7. Yang pertama, pikirannya. Kita sudah belajar bagaimana pikiran Hawa semalam sudah diperdaya dan digelapi oleh si iblis. Demikian juga hati si Hawa. 2 yang sudah kita mengerti kemarin, pikiran dan hatinya. Kali ini kita akan belajar kembali dari percakapan Hawa dan si iblis di Taman Eden itu. Kita melihat bahwa setelah pikiran Hawa ditangkap, dikendalikan, dikuasai, dan digelapi oleh si iblis, selanjutnya si iblis berhasil untuk menangkap telinga si Hawa. Hawa mendengar apa yang dikatakan si iblis. Pancingan pertama yang dikatakan oleh si iblis adalah apa? Iblis mengatakan bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perkataan yang dikatakan oleh si iblis ini adalah satu pancingan yang dipakai oleh si iblis untuk Hawa waktu itu. Dan si iblis sebenarnya mengemas perkataan Allah kepada Adam tentang buah-buah pohon yang ada di taman boleh dimakan, tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan, nanti kamu mati. Perkataan Allah itulah yang dikemas oleh si iblis, dan itu dipakai untuk memancing si Hawa waktu itu. Kalimat terakhir dikatakan si iblis adalah apa? Jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu perkataan si iblis, sedikit dikemas, diputar balikkan sedikit. Tetapi dari hidup si Hawa, telinga pertama sekali ditangkap oleh si iblis. Yang kedua, mulut ataupun lidah si Hawa yang ditangkap. Hawa melayani, meresponi apa yang dikatakan si iblis. Diresponi dan terus diresponi. Pada saat yang bersamaan pikiran si Hawa terus dipermainkan oleh si iblis. Yang kedua, mulut ataupun lidah, perkataan yang ditangkap dan dikuasai oleh si iblis dan dikendalikan si iblis. Yang ketiga adalah mata. Mata ya menjadi sasaran si iblis waktu itu. Dalam arti apa?
Matalah yang dipakai oleh si iblis untuk bisa membuat Hawa jatuh dalam dosa. Ya, penglihatan. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Mata, penglihatan si Hawa ditangkap dan dikendalikan oleh si iblis. Selanjutnya, apa yang ditangkap dan dikendalikan dan dikuasai oleh si iblis? Kaki. Kaki si Hawa melangkahkan kakinya untuk menuju ke pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan buahnya. Kaki. Selanjutnya apa? Tangan. Tangan si Hawa lah yang diulurkan si Hawa untuk menjemput dan memetik buah itu. Saudara yang terkasih, kelima ini, baik telinga, mulut, ya, mata, kaki, dan tangan. Ini yang sering dilakukan oleh manusia, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Kepada kelima inilah sering manusia jatuh dalam dosa. Dosa lewat telinga, mendengar hal-hal yang tidak berkenan oleh Tuhan, mendengar hal-hal dosa, dan oleh pendengaran itu terjadilah tindakan selanjutnya, mulut ataupun perkataan ataupun lidah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Lewat penglihatan jugalah manusia jatuh ke dalam dosa, melihat kepada hal-hal dosa. Kaki dipakai oleh si iblis untuk memperdaya manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Demikian juga tangan. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Baik telinga, baik lidah, baik mata, baik kaki, baik tangan, semuanya inilah ciptaan Tuhan, miliknya Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika Hawa meresponi si iblis? Ketika manusia meresponi godaan-godaan untuk melakukan perbuatan jahat. Kelima organ tubuh ciptaan Tuhan inilah yang diperdaya oleh si iblis sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dari zaman di Taman Eden sampai di zaman sekarang ini ada rentang waktu yang begitu lama dari kehidupan manusia. Tapi rentang itu jugalah yang terus dimanfaatkan oleh si iblis, dipakai oleh si iblis untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar, saudara dan saya jatuh dalam dosa oleh karena si iblis. Hati, telinga atau pendengaran, mulut ataupun lidah, mata ataupun penglihatan, kaki, langkahmu, tangan, dan juga hati. Ada 7 ini yang sudah diperdaya oleh si iblis dari organ-organ tubuh yang menjadi ciptaan Tuhan, yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Sadarkah saudara bahwa iblis sudah memperdaya ke-7 organ tubuh saudara? Itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk menerangi hati dan pikiran saudara, melihat kepada kebenaran ini, melihat kepada akan kondisi saudara yang sudah jatuh ke dalam dosa. Maukah saudara diterangi oleh terang Kristus? Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali hari ini akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami supaya kami menyadari diri kami sudah berdosa dan memerlukan terang Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara terkasih firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.